Shalom teman-teman TBJ yang luar biasa. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mari kita saksikan video yang menarik berikut ini. Bertanya seperti ini dengan Pak Pendeta. Teman saya menyumbang 1 juta ke masyarakat miskin. Masuk surga nggak? Kalau hitungan itu masuk surga. Saya nyumbang 100 juta, Pak. Saya surga yang mana? Maaf, kan Dokter Richard, saya mau kasih tahu temanmu yang sumbang 1 juta, itu tidak ada hubungannya dengan dia masuk surga atau tidak. Dia mau sumbang 1 juta kek, sumbang 100 juta kek, 1 miliar kek, 1 triliun kek, nggak ada urusan. Karena itu tidak berkorelasi apapun. Maaf ya, kalau Anda dermawan ya syukur. Tapi kalau kemudian memberi 100 kali lipat hubungannya dengan surga, saya rasa Tuhan tidak bisa dibeli dengan uang. Satu kali Tuhan Yesus ketika mengajar di depan bait Allah, dia melihat ada orang kaya yang memberi persembahan dan janda miskin yang memberi persembahan. Orang kaya itu memberi dengan uang yang banyak. Tetapi dikatakan seorang janda miskin memberi 2 peser, hanya 2 duit. Tuhan Yesus mengatakan yang diterima persembahannya oleh Bapa di sorga adalah sang janda miskin ini, bukan yang kaya. Yang kaya memberi dengan kekayaannya atau dalam kelimpahannya, dan bagi Tuhan Yesus itu tidak ada artinya. Tapi sang janda yang miskin ini memberi dari kekurangannya, dan itu menunjukkan sikap hatinya yang mengasihi Tuhan. Dan bagi Bapa itulah yang berkenan. Uang tidak pernah membeli apa-apa, apalagi perpuluhan. Tuhan menghargai kesungguhan hati, atau Tuhan menghargai hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Contoh Baik teman-teman, menanggapi video tadi, saya mau sampaikan bahwa sangat penting bagi kita sebagai orang-orang percaya kepada Yesus untuk membaca firman Tuhan. Yang saya maksudkan teman-teman bukan hanya ketika kita beribadah hari Minggu di gereja dan kemudian kita mendengarkan khotbah dan membaca firman, tidak. Tetapi firman Tuhan berkata, renungkanlah firman itu siang dan malam. Kita perlu untuk membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Teman-teman, membaca firman, berdoa. Dan inilah teladan yang diberikan oleh Daud, yang diberikan oleh Daniel, di mana mereka punya hubungan yang erat dengan Allah, dengan doa-doa yang mereka naikkan, dengan mazmur yang Daud naikkan kepada Tuhan. Dan kita pun saat ini, sebagai orang-orang percaya kepada Yesus, kita harus membangun hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus. Bagaimana caranya kita mendengarkan suaranya, suara sang firman itu, yaitu dengan membaca firman Tuhan. Teman-teman, karena keselamatan itu adalah inti dari kabar baik, yaitu Injil yang kita dengar. Ya, itulah tujuan daripada kedatangan Yesus, agar supaya umatnya memperoleh keselamatan. Jadi kalau pengikut Kristus tidak tahu caranya untuk selamat dan menerima hidup yang kekal, yang kita sebut juga dengan hidup di surga, orang tersebut harus sadar dan datang kepada Yesus dengan sungguh-sungguh. Baca firman sungguh-sungguh, karena di sana dinyatakan tentang keselamatan itu. Ya, jadi keselamatan tidak ada hubungannya dengan seberapa banyak kita beramal, seberapa banyak kita memberi uang kepada orang lain. Tidak ada hubungannya dengan itu. Bahkan dalam kitab Yesaya 64 ayat 6a sendiri mengatakan, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Ya, jadi teman-teman, jika kesalehan seperti kain kotor, bagaimana mungkin itu dapat membawa kita ke surga? Lalu, apa yang harus kita lakukan? Apa yang dapat menjamin kita untuk ke surga? Hanya satu saja. Tuhan Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi jalan kepada kehidupan yang kekal itu hanyalah dalam Yesus. Ya, hanya ada di dalam Yesus. Oleh sebab manusia, teman-teman, tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Kenapa? Karena kita semua telah berbuat dosa dan kita semua telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita semua telah berada di bawah kutuk dosa. Maka kita memerlukan Sang Mesias, pribadi yang diurapi, untuk melaksanakan tugas penyelamatan itu. Tidak ada satu orang pun yang dapat melaksanakan tugas penyelamatan ini di antara kita manusia. Karena kita semua tidak memenuhi syarat. Kita semua mewarisi kutuk dosa dari nenek moyang kita. Hanya Dia yang datang dari atas, yang datang dari surga, yang kudus, yang dapat melaksanakan tugas Sang Mesias, yaitu tugas penyelamatan manusia. Dan inilah sebabnya
Allah mengutus Sang Firman, yaitu Yesus Kristus, untuk menjadi kurban, menggantikan kita. Bangsa Israel pun zaman dulu, mereka mempersembahkan kurban untuk menghapus dosa mereka. Tetapi ini hanyalah bayangan akan kurban yang akan datang, kurban yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus. Dia yang telah menerima hukuman yang seharusnya kita terima, dan darah Yesus yang tercurah menebus kita dari kutuk dosa, dari kutuk kematian kekal. Dan firman Tuhan berkata, barang siapa percaya kepada Yesus, ia akan selamat. Percaya bahwa Dia adalah Tuhan dan Dia adalah Juru Selamat. Dan percaya kepada kebangkitannya, bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Lalu bagaimana dengan perbuatan baik? Itu apakah kita dapat hidup dengan sesuka hati karena kita sudah diselamatkan? Tidak, teman-teman. Itu adalah pikiran yang salah, paham yang salah. Ya. Justru orang-orang yang telah menerima Yesus di dalam hidupnya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, orang-orang tersebut yang akan menerima Roh Kudus. Dan Roh Kuduslah yang akan memimpin kita untuk melakukan seluruh kehendak Allah. Jadi kebenaran yang kita lakukan, ketaatan yang kita lakukan itu bukan berdasarkan kekuatan kita, tetapi berdasarkan dari pimpinan Roh Kudus yang ada di dalam hati setiap orang yang telah menerima Yesus. Ya, jadi perbuatan baik, melakukan kebenaran, hidup dalam kekudusan yang sejati adalah tanda dari orang-orang yang telah menerima keselamatan yang daripada Yesus. Jadi jangan dibalik ya teman-teman. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang senantiasa mendukung channel ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.